Maksi mungkin Bang Maksi, silakan Bang Maksi. Oke, gini kembali ke teman-teman ya. Oke, saya menghargai pendapat teman-teman di sini, baik Bang Ari, Bang Dial juga, Bang Koko dan lain-lain, Bang Dede. Eh, Memang ada asumsi, ada kita bicara hukum. Hukum itu fakta dan bukti. Bicara soal kasus ini memang siapa semua pasti merasa marah ya dengan adanya kejadian ini lah, pembunuhan sadis lah sampai 5 orang anak kecil ada. Kita sepakat itu. Tapi kalau kita bicara sudah proses hukum, maka kita bicara hukum. Kalau kita bicara asumsi begini, kalau asumsi kita oke, tapi kalau kita sudah meyakini bahwa Ririn sebagai pelaku utamanya, maka tidak perlu bersidang lagi, ya kan? Tidak perlu bersidang, udah ketok aja hakim, tak Ririn bersalah, udah masuk, masuk itu barang. Tapi karena memang ini ada proses hukum, maka kita menghargai proses hukum itu. Bicara soal kita berasumsi, menduga-duga, saya pun kami sebagai seorang hukum lawyer lah atau hukum, kami juga menduga, patut kita menduga bahwa Ririn diduga kuat. Nah, jadi kenapa Ririn disematkan sebagai terdakwa? Apa sih arti terdakwa? Ini penting buat teman-teman juga, terutama yang di bawah 46 ini. Apa sih terdakwa? Jadi sampai saat ini pun Ririn jelas sudah diduga seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan. Jelas itu. Tetapi kalau dikatakan bahwa sudah meyakini, jadi beda konteksnya. Jadi hakim tinggal ketok palu aja, kan begitu. Ya, jadi menduga boleh, itu hal yang normatif, normal ya. Saya pun sendiri menduga. Satu contoh lah, Mr. G, kemudian Prof. Emran, sempat kita iseng-iseng waktu sebelum Priok memberikan keterangan ya Mr. J pada saat tidak terakhir dia, yang dia sebagai saksi, kita juga sudah prediksi, tapi itu pun kita masih asumsi, masih praduga, kita menduga kuat bahwa Priok akan menyatakan dengan tegas bahwa Rin pelakunya, dan itu terbukti pada akhirnya kan, dia maksudnya terbukti dia bicara soal Ririn pelakunya, tapi itu pun belum bisa dijadikan patokan bahwa itu kebenaran sejati atau kebenaran sesungguhnya. Karena memang ada prosedur hukum acara tetap harus dilaksanakan oleh majelis hakim. Jadi kalau bicara soal Bang Ideal tadi, memang itu saya pikir kita tidak bilang siapa salah siapa yang benar ya, Bang Ari ya. Tapi saya pikir juga Bang Ari cukup positif untuk memberikan masukan. Ini kan kita kan saling memberikan masukan. Masalah Bang Ideal punya indera keenam, monggo. Kalau perlu kita belajar nanti ke Bang Ideal, kalau memang ada yang berkenan untuk kita belajar itu. Tapi di sini kita bicara, di room ini kita bicara hukum, fakta, bukti, dan barang bukti yang terungkap. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Maksi. Oke, tenang. Ini masih ada Prof. Imran di sini. Mohon izin Prof, mungkin bisa dijelaskan untuk situasi perkara sampai saat ini, Prof. Sampai saat ini, silakan Prof. Ah, jadi iya sih sebenarnya apa ya, silang pendapat itu menurut saya juga nggak masalah ya. Artinya dia biar ada pendalaman lah ya. Jadi masing-masing punya pijakan, masing-masing punya keyakinan juga memang karena dia akan berangkat dari investigasi masing-masing ya. Setiap orang kan melakukan riset nih. Apa hasil risetnya itu kan dia masih bersifat hipotesis ya, berarti sementara lah ya. Tapi kalau yang final itu kan nanti pada amar putusannya. Memang ketika nanti hakim sampai pada putusan sekalipun, tetap ini perkara nggak selesai dalam perdebatan publik. Publik akan tetap berdebat nih soal ini nih, karena memang ini perkara yang cukup misterius lah. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau saya sih begini, memang karena kebetulan kita praktisi, jadi memang kita pisahkan tuh, yang mana yang sudah tersaji di pengadilan dan yang mana yang masih sekedar podcast. Kalau podcast kan dia bukan materi persidangan ya. Nah, jadi hakim nggak bisa menjadikan itu sebagai sesuatu yang dapat dipertimbangkan untuk sampai pada keyakinannya atau sampai pada putusannya. Yang bisa dipertimbangkan sama hakim itu adalah dakwaan, yang kedua segala apapun yang tersaji di pengadilan. Itu sebenarnya. Jadi saya secara pribadi, Bang Maksi dan mungkin yang lainnya juga pastilah akan membatasi diri.
Ada hal-hal yang contohnya begini. Kalau tadi tuh saya sempat dengar juga tuh, ada rekaman kaitannya dengan Tony dan siapa ya yang direkam tuh ya, dengan Ya. Prio. Itu Prio menceritakan tuh awal mulanya. Dia menceritakan itu dan ketika dia menyampaikan itu kan dalam keadaan yang santai sekali dia ceritakan itu. Kalau kita berasumsi berdasarkan apa yang diceritakan oleh si Prio ini, seolah-olah bahwa memang itulah faktanya. Faktanya seperti itu, karena dia dengan tenang, santai menjelaskan segala sesuatunya gitu. Seolah-olah itu adalah fakta yang sebenarnya. Dan kalau misalkan kita amini apa yang dia sampaikan oleh si Prio, berarti dakwaan itu patah, ya kan? Nah, gitu. Tapi kan itu keterangan di luar pengadilan. Sebaliknya podcast-podcast ini juga sama sebenarnya, podcast-podcast ini. Sesuatu yang di luar dari materi persidangan sebenarnya. Memang kalau publik memang dia akan meramu semuanya, baik di dalam maupun di luar, lalu kemudian dia berpendapat tuh. Ah, Kalau publik begitu, memang publik begitu. Saya sih nggak menyalahkan lah. Memang setiap kita, saya juga yakin nih, dari teman-teman ini semua juga sudah sampai pada kesimpulan sementara. Saya pun begitu. Tapi kan dia sifatnya sementara ya, sementara. Karena sangat mungkin besok itu ada hal-hal baru lagi yang kemudian terungkap kan, yang Ya. kemudian merubah apa yang sudah kita yakini sejak awal, tahu-taunya berubah. Hmm. Karena masih dalam konteks pembuktian. Nah, yang prinsipnya itu begini, seseorang itu dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan itu hanyalah didasarkan pada minimal 2 alat bukti. Dan minimal 2 alat bukti itu hari ini sedang diperdebatkan dan diperiksa gitu loh. Diperiksa. Itu sebenarnya. Memang makanya apa ya, kalau saya ditanya kira-kira berdasarkan alat bukti yang ada ini bagaimana sih posisinya? Saya bilang posisinya 50-50, draw antara dakwaan dan alibi orang-orang ini. Kalau saya ya, karena apa? Karena alat bukti ini sendiri kan tidak cukup signifikan untuk kemudian membuktikan dakwaan. Begitupun sebaliknya dengan Ririn. Ririn tidak artinya dia apa namanya tidak cukup punya bukti untuk kemudian membenarkan alibinya. Begitu. Kalau ada alat bukti yang kemudian membenarkan alibinya ataupun mungkin si Prio ini kemudian merubah lagi keterangannya. Dia membenarkan alibinya si Ririn. Berarti sepertinya ada alat bukti yang membenarkan dia. Tapi apakah itu hakim dapat menerima begitu saja? Ini kan menjadi problem kan? Problemnya itu karena terjadi inkonsistensi kaitannya dengan integritas dari si Ririn ini ketika dia menyampaikan keterangan dia. Karena ada 3 keterangan yang dia sampaikan. Si Prio ya, 3 keterangan yang dia sampaikan. Pertama keterangan yang versi BAP yang kemudian dikonstruksi dalam dakwaan, lalu kemudian keterangan yang dia sampaikan juga ketika ada perlawanan itu, lalu yang ketiga itu keterangan ketika dia menjadi saksi terhadap dakwaannya si Ririn. 3 keterangan ini kan membuat bingung ya, kira-kira keterangan yang mana yang benar nih. Tapi semua sudah dihadirkan di persidangan kan? Semua itu sudah tersampaikan di persidangan. Itu satu. Yang kedua begini, Mr. Z. Kalau kita pakai pendekatan psikologi ya, orang itu kemudian dibawa dia ini agak sedikit agak psikologi lah. Katakanlah kira-kira orang itu dia akan memberikan keterangan itu yang sejujur-jujurnya ketika ataukah dia akan mengikuti Ririn ataukah dia akan mengikuti penyidik. Ya kan? Ya. Kalau Ririn kan ini kalau saya berpendapat, ini pendapat loh, ini pendapat bisa saja salah. Bisa saja salah. Kalau Ririn kan artinya dia baru sebatas mengancam ya. Mengancam. Tapi ketika di penyidik, itu menurut keterangan dari si Prio kan dia sudah diintimidasi kan. Dia sudah diintimidasi oleh penyidik. Konsekuensi dari dia intimidasi itu, makanya dia menyampaikan banyak hal yang nggak benar menurut dia. Kan begitu. Gitu. Jadi orang itu ketika diperhadapkan dengan penyidik, lalu orang itu dibawa under pressure, dia pasti down, Mr. Z. Orang pinter biasanya kelihatan blow on di depan penyidik ketika dia dibawa tekanan. Konsekuensinya dia akan menyampaikan yang sebenarnya. Keterangan kan biasanya diteror dulu tuh orang tuh, ya kan, dikit-kitikin dulu tuh. Biasanya kan begitu. Jadi memang kalau saya mungkin berpikirnya ya kira-kira antara 2 ancaman itu mana yang paling potensial untuk kemudian dia menyampaikan
yang sebenarnya ya menurut saya sih yang paling potensial itu ketika dia diperhadapkan dengan pertanyaan penyidik ketimbang si Ririnnya. Apalagi dia lihat di depan mata kan menurut si Ririn kan apa namanya kakinya si Ririn kan sampai dipatahin tuh sama penyidik tuh. Hmm. Menurutnya kan begitu. Berarti itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Ya. Luar biasa. Itu sih. Jadi balik lagi saya kira kalau kita selang pendapat ada perbedaan pendapat itu biasalah. Artinya nggak ada masalah lah ya, nggak ada masalah. Memang tapi kalau untuk sampai pada keyakinan mungkin berbeda ya orang yang beda-beda. Kalau Bang Ideal kan punya indera keenam ya, jadi dia bisa membaca karena itu pendekatan batinia lah ya. Kalau kita kan pendekatannya itu pada pendekatan logika ya, pendekatan logika. Itu sih dua hal yang berbeda. Itu sih Mr. G dari saya, Mr. G. Iya, Prof. Terima kasih. Sekarang saya minta tolong bantah saya. Ini bukan pendapat, ini fakta. Bantah saya, silakan. Saat ini, jaksa penuntut umum telah membuat dakwaan dan didakwakan kepada 2 orang terdakwa yang namanya saya sebut Ririn, namanya saya sebut Prio. Dua-duanya ini sedang didakwa dalam perkara pembunuhan berencana yang sangat keji terhadap 5 korbannya. Ini menurut pendapat saya sangat keji. Itu fakta sekarang. Silakan dibantah kalau memang ada yang mau berbeda dengan saya. Silakan Bang Maksi. Saya nggak berani bantah sama host, soalnya kalau saya bantah host kasih turun nih. Wah. Ya. Ayo. Soalnya harus mengatakan siap 86. Laksanakan. Oke. Nah ini. Lanjut bro. Bro lagi Mr. G. Ya. Ini, nah tadi satu tambahan. Saya juga sangat tertarik dengan Bang Ideal ya. Oke, yang tadi kita lupakan, yang tadi itu anggap aja intermezzo lah, itu biasa. Justru saya, Mr. G, ini saya kan cuma bilang Mr. G kan baskom sama air tuh. Justru Bang Ideal punya indra keenam. Ini menarik ini kalau siapa tahu Bang Ideal bisa berbagi sama kita. Kita kombinasikan antara ilmu hukum dengan indra keenam biar tambah lengkap. Paten itu. Warter. Iya, boleh, Prof. Iya benar ini kalau ada kan kombinasi ini Mr. G. Saya kalahkan Mr. G betul. Saya bantah betul langsung. Kalau saya sudah dapat Bang Ideal punya ilmu itu. Saya berani Mr. G. Demikian. Ini intercept sedikit ya. Jadi Bang Ideal nanti ini kan ada cerita indra keenam. Jadi bahasanya patut diduga gitu. Artinya kan kita tidak menuduh kan gitu. Nah biar nanti narasinya enak ke depannya agar tidak gaduh gitu. Nah ini menurut Bang Ideal punya kesimpulan seperti itu gimana itu ceritanya itu Bang Ideal itu? Wah, Bang Ideal. Oh di mute ini Bang Ideal ini, Mr. G. Ya, bisa dijawab. silakan jawab. Ah, ya. Jadi gini Bang Ideal, Maksud saya begini loh, indra keenam. patut diduga gitu, jangan bilang siap. kalau menurut Iya, saya siap. itu sudah ini. Nah, artinya kan Iya, siap. berarti melanggar hukum karena dari hukum Siap. kan belum ada keputusan itu. Siap. Gitu loh, Siap. patut diduga. Oke, lanjut. Siap. Nah ini Siap. menurut Bang Ideal ini kok bisa ambil keputusan seperti itu? Nah, begini. Alasannya Jadi apa? Nah, boleh. jadi saya tadinya tidak mau buka soal itu. Jadi mengenai indra keenam yang saya maksud di sini, saya membutuhkan pun tidak setiap saat saya bisa, tapi ketika saya betul-betul minta yang ini, timbullah itu. Nah, itu buat pribadi saya sebenarnya, makanya saya berani mengutarakan itu. Mandiani sudah dibunuh dan sebagainya, itu terbayang di saya setiap saat. Tunggu Hanya dulu pada saat tertentu saja. Bang Ideal, tunggu dulu. Ini ada dampak negatifnya. Iya. Ada dampak negatifnya. Mohon maaf, ada dampak negatifnya. Terus sampai di bawah itu langsung bilang minta nomor, minta togel, minta apa ini. Saya jadi takut ini. Iya, betul. Iya. Gini aja internal Bang Ideal sorry. Nggak apa-apa itu disimpan dulu. Itu kan Ya. internal Bang Ideal nggak apa-apa. Kita hargai itu. Ya. Tadi bagus yang disampaikan Bang Koko. Mungkin lebih tepat bahasa praduga. Karena kalau yang Ideal punya, saya pun pengen belajar juga. Saya tertarik juga. Tapi internal kita. Demikian. Ya. Ya, Jadi itu gini, Prof, tidak. siapa tahu gini Prof, maksud saya sebentar ya Bang Ideal.
siapa tahu ini Bang Ideal ini bisa membantu penyidik gitu loh. Dan siapa Siap. tahu Bang Ideal ini dapat 750 juta dari KDM. Itu loh, saya tuh berharapnya seperti itu. Lanjut, Bang Ideal. Ya. Tadi saya katakan bahwa saya tidak setiap saat bisa, tapi ketika saya ada kehendak itu tidak setiap saat bisa. Cuma kok yang kali ini dapatlah firasat itu. Memang tadi saya salah mengatakan dengan yakin, harusnya pendapat saya terima itu. Bukan berarti Oke, saya seorang dukun yang mampu bla 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 dengan luar biasa. oke, Tidak clear. ada seperti itu. Oke, clear Bang Ideal, Bang Kring. Clear. Nanti saya DM karena saya juga butuh ini karena saya ingin mendapatkan itu yang Siap, namanya. siap. Oke, ya, siap, Mr. Ji. Oke, oke, kita sambut dulu ya Bang Ideal sebentar. Ada abah saya nih dari Cianjur. Selamat malam Abah. Selamat malam, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abah. Tambah sukses ya semuanya. Semoga perkara ini bisa terkuat dengan terang benderang dan hakim tidak salah memutuskan. Amin, Bukaannya itu aja, Pak Host, silahkan dilanjutkan. Terima kasih Abah, ini kalau sudah Abah sudah ngomong begini itu berarti saya harus lanjutkan lagi nih Abah. Oke, tadi benar juga kata Bang Koko, kita duga juga. Tapi begini, saya mau berikan lanjutannya dengan dakwaan tadi. Dakwaan tadi, jaksa sudah membuat dakwaan. Dakwaannya untuk 2 orang. Mau besar mau kecil, antara A atau B, Ririn atau Priyo, dia punya peran terhadap 5 orang ini. Ya, terhadap 5 orang yang menjadi korban kezaliman, ya, korban pembantaian. Mau sedikit perannya, mau banyak perannya, mau banyak sedikit sama saja. Karena apa? Begini kawanku, jika satu ini tidak ada, tidak akan terjadi 5 orang yang menjadi korban. Jika satu ini juga tidak ada, maka tidak akan terjadi orang yang menjadi korban. Adanya 5 orang korban ini, ya perannya mereka berdua. Seberapapun besarnya peran ini, inilah penyebab daripada korban menjadi meninggal dunia secara keji. Dan itu kita kutuk bersama ini. Di forum ini kawan-kawanku, kita sedang mengformulasikan, mengkonstruksikan, mengevaluasi, menganalisa apa-apa yang telah tersaji di persidangan, yang telah tersaji di persidangan itu. Kira-kira dakwaan jaksa ini bisa nggak dijadikan sebagai dasar putusan hakim dalam mengambil keputusan kelak. Itu aja. Begitu, Bang Dede. Silakan Bang Dede. Bang Dede bikin kopi. Udah, Prof. Nah, Udah, Mr. C, silakan. nyimak aja saya. Oh, ya. Iya, saya sependapat sama Mr. C. Kita intinya mengutuk. Itu aja deh, tindakan itu. Nggak, kita sambil, ya tadi itu, merefleksi ke depan itu gimana ini. Saya kira itu aja. Saya cukupkan Baik. aja di sini saya. Baik. Jangan turun loh. Di sini adalah tempat untuk menghilangkan rasa pikun ya. Jangan turun. Oke. Silakan Prof. Juga Bang Dede tadi pikir saya JPU. Soalnya profilnya keren Bang Dede. Ya. Ari mau Jadi bicara. saya sekalian, Bang Ari mau bicara. saya Iya, jadi begini, Silakan. apa yang Abang sampaikan, artinya harus kita buat kontradiksi, baru enak. Dalam hal begini, Bang. Si Ririn ini kan, bukan saya bela dia ya, Bang, tapi saya mencoba. Riri sampai saat ini belum mengakui.
Hmm. CCTV juga belum mengakui bahwa dia yang melakukan. Hmm. Itu loh. Terus saya kembali kepada Prio. Prio di keterangan bahwa dia turut melakukan. Dia turut melakukan. Nah, habis setelah itu dia bantah lagi, menghindar kalau menurut saya. Nah, menurut kecurigaan saya ini curiga. Jaksa sudah ancam mereka dengan pasal itu, pasti jaksa punya dasar. Dasar kemungkinan ada bukti lain yang belum jaksa buka. Sehingga jaksa kepingin petunjuk baru yang dibangun oleh Rio ini, nanti pun dia akan mempertanggungjawabkan itu. Benar enggak? Jangan sampai, ini kan angan-angan saya nih banyak, jangan sampai petunjuk baru ini tidak sesuai dengan bukti yang belum diungkap oleh pihak penyidik dan jaksa. Karena menurut saya, penilaian saya, ini semua ini mencoba untuk mereka jujur. Mereka udah tahu nih jaksa, penyidik tahu mereka ini penjahat, pembunuh. Tapi coba mereka membunuh, mereka mau mengakui enggak? Atau mereka mau tambah bohong? Makanya menurut saya dua-dua ini pasti hukuman mati, insya Allah. Oke, karena iya betul itu. Betul karena kalau di pasalnya memang ada 3 itu, tinggal dipilih aja itu. Iya Hukuman. Bang, jadi itu makanya saya bilang, ini karena kan jaksa, hakim, polisi ini berdiri atas nama negara, bukan pembelaan negara. Iya kan, atas kemanusiaan. Jadi menurut saya ini cuma semua udah yakin, tinggal mereka ini mau tambah bohong apa mau belajar jujur. Makanya insya Allah mereka hukuman mati Bang, gitu. Oke, sudah Pak Ari ya? Oke, terima kasih Bang Ari. Prof, izin Prof, ini ada pertanyaan di bawah ini Prof. Dari Dio, saya baca nih Dio nih. Pertanyaan banyak tapi saya lupa Prof, karena panjang sekali. Dari Dio ini bertanya, seandainya Ririn tidak bisa membuktikan, apakah langsung divonis? Nah, itu Prof, satu. Kedua, yang tadi siapa ya yang nanya itu tadi kok hilang pertanyaannya? Ini anak Komat. Wah, anak Komat nih keren nih. Anak Komat, naiklah anak Komat. Ngapain di situ? Jaksa sudah selesai dengan agenda saksi. Sudah tidak ada lagi yang dihadirkan. Oke, terima kasih anak Komat. Ada lagi yang bertanya tadi kok lupa. Tulis lagi teman-teman. Saya bacakan mumpung Prof masih di sini nih. Rahma, Pak jangan larut sama cerita Ririn. Kalau dipaksakan nanti bisa stres. Itu berarti memberitahu. Oke, itu aja Prof. 3 pertanyaan Prof. Ini yang terakhir. Siapa sutradara sebenarnya? Ririn, Prio, atau penyidik? Wah. Oke Prof, terima kasih Prof. Iya. Jadi pertanyaan kayaknya yang pertanyaan cuma yang pertama ya, kaitannya dengan pembuktian. Ya, Jadi memang kalau Ririn nggak bisa membuktikan alibinya, ya otomatis memang dia akan dimintakan pertanggungjawaban pidana. Begitu. Jadi tapi memang harus ada proses yang memang harus selesai dulu secara rigid. Jadi nggak bisa dilompat begitu aja. Ada proses pembuktian, lalu kemudian menjawab di sana kan, replik-duplik dan sebagainya sebenarnya. Itu ada proses lah, ada mekanisme itu, dan memang diatur secara ketat. Memang ini begini Mr. Ci, kita diskusi ini sebenarnya apa ya? Saya pun sebenarnya, kalau hakim sendiri juga sebenarnya bingung. Ini yang mana yang benar kira-kira kan? Dia mau menggunakan versi dakwaan ataukah berdasarkan alibi dari para terdakwa ini? Karena dakwaan itu sendiri kan menjadi hal yang problematik tuh.
ya kan? Kenapa saya bilang problematik? Ya kayak diskusi-diskusi kita sebelumnya. Artinya alat-alat bukti yang dihadirkan tuh kan nggak cukup signifikan untuk kemudian membuktikan dakwaan. Nah, indikator dari kebenaran dakwaan itu kan didasarkan pada bagaimana artinya alat bukti itu kan. Nah, sementara alat bukti per hari ini kan cuma apa? Cuma CCTV. CCTV itu pun sebenarnya dia merupakan indirect evidence. Dia nggak langsung dia hanya sesuatu yang apa namanya menggambarkan bahwa para pelaku itu ada di TKP pada jam itu. Tapi kemudian kan dia tidak bisa menunjukkan bahwa sudah terjadi pembunuhan dan pembunuhan itu dilakukan oleh para pihak ini, para terdakwa. Yang kedua itu kaitannya dengan testimoni, artinya keterangan dari para terdakwa ini. Keterangan dari para terdakwa ini sendiri kan kelihatannya begitu kan. Kalau kita bilang volatile karena memang terjadi inkonsistensi. Selalu terjadi perubahan dan perubahan. Lalu kira-kira dari ketiga versi ini, versi mana yang menurut hakim itu relevan dengan isu yang sedang diperiksa? Kan menjadi membingungkan. Menjadi membingungkan. Itulah yang kemudian menjadi hal-hal yang sebenarnya menjadi koreksi tersendiri terhadap dakwaan ini. Yang terakhir itu mungkin kaitannya dengan itu digital forensik. Kalau misalkan handphone itu sendiri ya. Sebenarnya titik tumpu pembuktian pada perkara ini mestinya itu dia artinya itu ada pada handphone itu. Kan bisa di-tracking ya komunikasi mereka itu ya. Karena itulah yang menjadi bukti primer harusnya kan begitu. Harusnya kalau begitu. Jadi para terdakwa ini kendati pun mereka bicara apa sekalipun berbohong dengan kemampuan mereka yang luar biasa sekalipun, tapi ketika diperhadapkan dengan bukti percakapan itu kan pada akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa mereka. Jadi saya sendiri terus terang, artinya kalau melihat perkara ini kelihatannya 50-50. 50-50-nya itu ya itu tadi dari versi dakwaan juga tidak begitu cukup signifikan. Karena apa? Karena posisi Priyo ini kan kemudian dia membantah dakwaan. Kendati pun pada keterangan dia berikutnya dia sampaikan bahwa dia membantah sebagian. Bantahan sebagian ini yang bikin blunder lagi nih. Harusnya tuh begini. Dia membenarkan harus begini. Yang kemarin kan dia bilang dia benarkan sebagian tapi kemudian membantah sebagian. Jadi kan setengah-setengah. Setengah-setengah. Kalau dia bilang dia benarkan, kalau misalkan dia benarkan adanya dakwaan itu berarti selesai lah kan? Selesai. Artinya dia menguatkan, artinya ketika dia hadir sebagai pembuktian terhadap dakwaannya si Ririn berarti dia menguatkan dakwaan. Tapi ketika dia menyampaikan sebagian benar dan sebagian tidak, ini menjadi masalah. Ini menjadi masalah. Itu berkonsekuensi pada adanya 3 versi. Pertama versi dakwaan, yang kedua versinya si Ririn, yang ketiga versinya Priyo. Kira-kira versi mana yang benar? Jadi ada 3 front nih. 3 front. Mestinya kan harus ada 2 front doang, Mr. J. Ya. Terdakwa dan JPU. Ya kan? Terdakwa artinya JPU itu kemudian dia bisa mempresentasikan kaitannya dengan dakwaannya berdasarkan alat-alat bukti yang dia sajikan. Begitupun dengan para terdakwa ini. Dia harus juga mampu mempresentasikan alibinya berdasarkan alat bukti yang dia peroleh. Katakanlah mereka saling memperkuat lah. Ririn memberikan alibi, artinya alibinya Ririn itu diperkuat dengan kesaksiannya si Priyo. Begitupun sebaliknya. Akan tetapi ini kelihatannya nggak begitu. Malah menjadi segitiga mereka ini. Segitiga. Itu sih menjadi bingung sih, makanya saya sendiri pun sebenarnya kalaupun punya kesimpulan kan nggak mungkin juga kita sampaikan di sini ya. Artinya dia sifatnya itu kesimpulan sementara lah. Salah ya, artinya dia sifatnya sementara. Jadi kalau balik lagi kalau ditanya kira-kira ini dalam konteks pembuktian dakwaan itu, karena kan gini nih. Sekarang ini kan yang perlu dibuktikan itu adalah dakwaan. Ya kan? Yang menjadi yang menjadi primer itu adalah JPU harus membuktikan dakwaan. Bagaimana kalau JPU nggak mampu membuktikan dakwaan? Berarti kan konsekuensinya orang-orang ini harus dinyatakan bebas, diputus bebas. Dan apakah iya mereka akan diputus bebas? Itu makin bikin ruwet. Prof, boleh tanya, Prof. Boleh tanya, Prof. Boleh. Gini, sehubungan dengan tadi yang dikatakan HP ya, yang SIM card-nya di depan majelis hakim itu diketahui berbeda, itu apakah hakim bisa meminta demi negara kepada pihak penyidik atau jaksa lah, minta ke jaksa untuk menghadirkan SIM card yang asli. Terus mengenai CCTV juga, apakah hakim juga berhak untuk meminta CCTV itu untuk diputar penuh?
Kan selama ini kan nggak ada itu apa namanya CCTV yang penuh juga itu. Apakah bisa itu diminta menyusul itu? Mohon konfirmasinya. Ya, jadi memang itu sangat mungkin dan memang bisa sekali, karena yang paling berkepentingan kaitannya dengan pembuktian ini kan hakim. Hakim itu harus sampai pada keputusannya. Makanya kebenaran material itu memang sedang digali-gali, artinya sedang benar-benar hakim berkepentingan untuk menggali kebenaran material. Dari mana hakim memperoleh kebenaran kebenaran material itu diperoleh berdasarkan alat bukti. Jadi memang hakim dapat memerintahkan JPU untuk kemudian menghadirkan CCTV itu secara utuh. CCTV yang seutuh. Yang kedua pun sebaliknya begitu, hakim dapat memerintahkan JPU untuk kemudian berkoordinasi dengan provider untuk kemudian mengambillah seluruh percakapan di antara para terdakwa ini sebelumnya. Cuman apakah itu akan dilakukan atau tidak? Itu sesuatu yang lain. Karena hakim memang kembali lagi, apa yang diperintahkan hakim itu sebenarnya dia bersifat imperatif, wajib. Jadi bukan cuma para pihak doang yang punya kepentingan, tapi yang paling berkepentingan adalah hakim. Karena hakim harus sampai pada amar putusannya. Karena konsekuensi terhadap dia memberikan putusan yang salah, berarti kan koreksinya ada pada hakim. Ya kan? Berarti hakim itu dianggap apa? Putusan itu dianggap error in judgment. Artinya keputusan yang error, yang menyesatkan. Jadi seluruh persoalan ini, ujung dari pertanggungjawabannya itu adalah apa? Pengadilan, hakim. Itu makanya kalau kembali ke pertanyaan Bang Dede tadi, memang hakim memang pertama dia berwenang, yang kedua memang dia memang sangat berkepentingan. Artinya hakim ini lebih berkepentingan untuk kemudian menggali kebenaran itu ketimbang daripada para pihak ini sendiri. Itu sih. Mr. Z, itu terakhir dari saya. Saya sekalian izin turun ya, Mr. Z. Tunggu dulu Prof, ada yang tidak puas nanti kalau langsung turun. Ini ada pertanyaan yang harus dijawab nih, mohon maaf nih. Dari Alif Lam Mim. Jika hakim vonis mati, lalu di waktu yang lain ternyata terdakwa bukan pelaku, siapa yang bertanggung jawab? Itu Prof, pertanyaan terakhir Prof. Silakan Prof dijawab karena ada ancaman ini Prof, kalau nggak dibaca saya juga bahaya ini Prof. Silakan Prof. Itulah memang ada aja putusan kayak begini. Sebelumnya itu kita pernah diskusi kaitannya dengan kayak putusan Sengkon dan Karta ya, bahwa ada putusan yang sifatnya error in judgment itu kan. Ada dulu tahun 70-an atau 80-an lah. Ada orang didakwa lalu kemudian dijatuhi pidana. Pidananya kalau nggak salah waktu itu 12 tahun dia menjadi pidana dengan dakwaan pembunuhan berencana. Padahal ketika dia menjalani persidangan rupa-rupanya ketemulah dia itu sama ponakannya sendiri. Ponakannya ini kemudian melihat, dia ngeliat, ini om saya kok dihukum untuk sesuatu yang nggak pernah diperbuatnya. Ponakannya itu lalu kemudian mengakui perbuatannya. Pengakuan itu kemudian memang juga diperkuat dengan alat-alat bukti yang menunjuk pada adanya perbuatan dari si ponakannya ini. Konsekuensinya itu apa? Ponakannya ini kemudian diajukan ke persidangan untuk kemudian diuji. Dilakukan pemeriksaan. Akibatnya memang dia secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan pembunuhan. Lalu putusan itu kemudian dijadikan novum PK untuk membebaskan si Sengkon dan Karta. Bagusnya mereka waktu itu tidak dihukum mati, Mr. Z. Tidak dihukum mati. Oke, kembali pada pertanyaannya si Bang Dede. Memang itu menjadi pertanggung jawab negara. Konsekuensi ketika mereka dijatuhi pidana mati, berarti memang ada satu mekanisme pra-peradilan. Dilakukan rehabilitasi. Cuman rehabilitasi ini kan hanya berkaitan dengan pemulihan nama baik, harkat dan martabatnya. Karena memang artinya negara melalui instrumen kehakiman itu telah menjatuhkan putusan yang kemudian salah dan mengakibatkan matinya orang ini. Kalau balik ke pertanyaan itu, saya belum menemukan instrumen apapun kaitannya dengan bagaimana untuk memulihkan yang dihukum mati. Keadaan orang-orang ini karena mereka sudah terlanjur dihukum mati. Ya kan? Makanya itu artinya hakim itu dia harus benar-benar dia melihat fakta itu secara terang benerang, dan alat-alat bukti yang dihadirkan itu harus mampu untuk membuat terang perkara sampai untuk kemudian menimbulkan keyakinan hakim. Karena konsekuensi ketika tadi saya bilang, ketika hakim menjatuhkan satu putusan yang kemudian di kemudian hari diketahui putusan itu sesat, ya itu merupakan pertanggungjawaban hakim sebenarnya. Iya. Karena kesalahannya itu ada pada hakim. Putusannya kan hakim yang bikin, berarti dianggap hakim kurang cermat, hakim kurang tetahap, kurang tepat dan sebagainya. Itu sih Mr. Z.
Siap, Oke, Mr. siap. Ji itu izin. Saya terakhir tuh ya, saya izin turun semuanya, Bang Dede, Mr. Ji, Bang Baik. Long, ke Sela, Prof. Bang Maksi, Oh, izin. Saya Terima duluan, Bang Terima kasih. Maksi. kasih, Siap. Prof. Ya, Bagus, Bro Prof. Terima Ambon, kasih, Prof. Bang Malam, Ideal, ya, Terima Bang. kasih. Ya, yo, baik, izin turun. Assalamualaikum. Prof, terima kasih, Waalaikumsalam. Prof. Mr. G, Hai, mohon izin terakhir juga nih closing statement boleh saya, untuk saya sendiri dulu. Izin. boleh, 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 boleh. Boleh Oke, ini. Mr. G, kita kembali ke Prio ya. Kalau kita bicara soal keterangan terbaru Prio yang kemudian dia mencabut BAP lama, BAP sebelumnya ya. Hmm. Secara tidak langsung, keterangan terbaru Prio itu menggugurkan dakwaan jaksa. Ini penting kawan-kawan. Yang kemudian, keterangan Prio juga ini menjadi PR buat majelis hakim, Mr. G. Hmm. Karena majelis hakim otomatis dia akan menilai soal kebenaran sesungguhnya. Keterangan mana yang paling benar? Apakah yang dia bacakan surat itu atau yang keterangan yang terbaru kemarin yang Prio sampaikan di persidangan? Namun saya mau bilang Mr. J, memang ini ada plus minus buat JPU karena satu sisi secara tidak langsung dia menggugurkan dakwaan jaksa. Tapi di sisi lain kalau memang ini ada kebenaran sesungguhnya, kebenaran sejati dari Prio, maka ini akan jadi bahan untuk jadi poin ya untuk mereka uji dan akan diuji dengan alat bukti lain, Mr. J. Karena sebelumnya kan agak jadi PR cukup rumit dari JPU karena Prio menyatakan Ririn bukan pelakunya. Nah, sementara kemarin. Tetapi tadi saya katakan, Mr. Ji, bahwa keterangan terbaru Prio secara langsung menggugurkan dakwaan jaksa tersebut. Demikian, Mr. Ji, terima kasih. Mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi juga wabarakatuh. teman-teman semua ya, Bang Dede, Bang Koko, Mbak Sela, kemudian Bang Ari. Mohon izin. Waalaikumsalam. Bang Ideal. Terima kasih. Terima kasih, Bang Abah. Oke, semuanya. Assalamualaikum ya, Baik, selamat Bang malam. Maksi. Mr. Waalaikumsalam. Ji, saya juga mohon izin turun. Mr. Ji, assalamualaikum. Langsung, terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Silakan, silakan. Makasih. Ini teman-teman ini ada aja nih pertanyaannya di bawah ini. Saya tuh kadang-kadang tuh ya gemes gitu teman-teman nih. Tadi tuh Pak Idealis bilang apa tadi tuh? Lupa aku tadi. Pak Idealis bilang bagus kan, namanya juga orang punya indera keenam. Bagus tuh kalau orang punya indera keenam. Ada lagi yang tapping di bawah. Bagus tuh bisa lihat CCTV katanya. Walah Allah. Kok bisa tekan CCTV gitu lah. Malah ada yang bilang, wah itu bisa dapat 750 juta. Itu. Nanti saya mau DM itu. Saya mau DM bilang begini. Bang, tolong dong kasih tahu saya biar aku yang dapat 750 juta. Nanti aku kasih 5 juta, yang lainnya untuk saya. Begitu maksud saya gitu. Mau saya DM tuh. Adil kan? Adil kan? Ini menurut Mr. J ini, persidangan ini bakal lama nggak perkiraan? Kalau keterangannya berganti-ganti, berbelit-belit, Enggak, apa Pak. pengadilan tetap sidang langsung diputus gitu? Ya enggak gitulah, Pak. Ada mekanismenya sidang itu ada. Ya, ya. Kemarin kan sudah kita bicarakan. Habis ini apa ya? Oh, waktunya terdakwa nih. Terdakwa mau mengajukan apa? Silakan dikasih kesempatan yang sama. Mau mengajukan saksi, mau mengajukan ahli. Udah habis itu mau tidak mau harus ke jaksa. Jaksa akan membacakan tuntutan. Betul. Habis tuntutan dijawab lagi oleh penasihat hukum atau terdakwa, namanya pledoi. Kemudian dibantah lagi dari jaksa, kemudian disanggah lagi dari terdakwa, namanya replik dan duplik. Udah itu selesai putusan tuh, minimal masih 5 kali ya, 5 atau 6 kali sidang putusan. Mau tidak mau, Itu udah bilang, ya. mau tidak mau, suka atau tidak suka, putusan harus. Kenapa? Hukum itu, kasus ini itu harus mendapatkan kepastian.
namanya kepastian hukum. Kalau terdakwanya bersalah, hukum seberat-beratnya. Kalau tidak Betul. bersalah, bebaskan. Itu namanya kepastian. Kalau disuruh gantung, datang lagi ada yang baru lagi, diselipkan lagi, mulai lagi, ya bingung lah. Berarti ini nggak bisa naik banding ya kalau sudah diputuskan ya? Tunggu dulu, kalau diputus sudah putus. Kalau sudah putus, hukuman mati, ya kan? Mau naik banding, jadi nanti kalau naik lagi gimana? Ini tok hukuman mati, kemudian banding, kemudian naik. Ternyata banding itu hukuman mati juga. Ini contoh ya, contoh. Jadi namanya banding itu kan tidak terima atas putusan toh. Karena tidak terima atas putusan maka dia banding. Kalau banding lagi, hukuman mati lagi. Terus kasasi lagi, hukuman mati lagi, ya hukuman mati. Ngapain diperpanjang loh? Udah terima Ya, aja karena memang terima saja karena memang misalnya nih ya, terima aja karena memang salah. Kan ya. kan kalau menurut ini teman-teman, ini dengarkan saja saya ini. Kalau menurut Priyo loh ya, ini saya pegang kata-katanya Priyo ini. Kalau menurut Priyo itu dua-duanya terlibat di situ. Kalau menurut Priyo ya, Ririn yang menghabisi 5 orang, Priyo ada di situ, dan Priyo membantu. Membantunya itu pada saat itu, bukan besoknya. Masuk kamar, lihat ini, lihat itu, dia tahu semua. Bukan contoh nih, beda lagi dengan begini, aku membunuh, tak taruh di situ, orang lain tidak tahu, kemudian aku minta bantuan orang itu tidak tahu, tolong kuburkan, nah itu beda. Tapi kalau dia lihat, dia membantai, dia lihat ada di situ, bahkan mengendap-endap bersama-sama, Yoraiso itu tetap namanya, tadi kan saya sudah bilang, mau peran kecil, mau peran besar, mau peran apapun bentuknya, itu 2 orang ini. Karena begini, kalau hanya ini saja, tanpa ini nggak terjadi. Ini saja, tanpa ini nggak juga terjadi. Makanya dua-duanya. Ya, masuk akal ya. Udah, aku kalau bicara itu pasti masuk akal. Karena Mr. Z bicara berdasarkan fakta, Mantap. data, dan Iya, logika. Kan begitu. iya, iya betul. Kayak clear ya. Jadi udahlah teman-teman. Ini saya baru pegang itu maksudnya menggunakan kesaksian dari Priyo. Dari kesaksiannya Priyo sendiri, Priyo mengatakan bahwa saya hanya di situ membantu, yang melakukan eksekusi adalah Ririn, kan begitu? Ya kan? Ya enggak? Ya, ya. Iya kan? Kalau Ririn yang Pertanyaan melakukan saya, eksekusi Hah? tanpa adanya Ya, Priyo, bagaimana bisa dia? ya, Kemudian kalau Priyo sendiri tanpa Ririn bisa nggak apa? bisa. Ya. Sudah clear Nah ini sudah. pertanyaan saya ini, Mr. Ji. Hmm. Ketika nanti Ririn ditanya malah berbalik, Priok lah yang membunuh, saya hanya membantu. Bagaimana itu? Seandainya terjadi seperti itu. Nah, itu namanya Seandainya ini. namanya tadi 50-50 karena keterangan Priyo seperti itu harus didukung sama alat bukti yang lain kan. Itu kan dari versi Priyo. Kalau nanti Ririn Betul. versi Ririn kan begitu ya nggak? Ya, sementara Ririn kan belum ditanya saat ini kan kita belum tahu ya seperti Nah, apa nanti nanti. ada fase Ya, fase pembuktian. Jadi teman-teman, betul. kita tidak sedang mendukung. Saya kasih tahu nih, kita tidak sedang mendukung. Kamu itu mau mendukung Priyo, mau mendukung Ririn, nggak masalah. Silakan dukung sampai peol-peol, nggak ada masalah. Dukungan. Aku tidak pada posisi itu. Aku melihat pada posisi fakta saja. Pendukung Priyo silakan, mantap, jos kamu itu, pendukung itu nggak akan mempengaruhi hakim. Itu loh teman-teman. Jadi kita tidak sedang memposisikan diri sebagai pendukung. Kalau kamu mau mendukung salah satu itu silahkan. Itulah tadi pandangan saya. Mau besar mau kecil perannya itu sama teman-teman. Sama. Kenapa saya bilang begitu? Karena
tidak bisa satu orang ini melakukan tanpa ada ini. Demikian juga tidak bisa ini hanya begini tanpa ini. Sama, sama. Dan itu pasti akan jadikan pertimbangan hakim. Ya. Begitu kawan-kawan. Oke, kecuali kalau kamu punya narasi sendiri, naik sini biar seluruh Indonesia mendengar. Ayo, daripada tapping-tapping begitu. Silakan narasikan di sini seluruh Indonesia dengar. Entah dia aja bilang indra keenam aja langsung diserang ibu. Coba silakan, ayo naik sini. Itu berarti Prof. Emran, terus siapa satunya itu kawan ini ya, satu ini ya, satu profesi ya, Mr. G. Semua yang kita sampai temani bicara ini semua adalah praktisi hukum. Kalau praktisi hukum itu pandangannya adalah pandangan hukum, bukan pandangan Tuh. pandangan Asumsi lain. ya. Iya, iya. Itu senior-senior tuh, senior-senior semua itu. Saya dengan gaya bahasa begini, itu biar mudah teman-teman, biar mudah teman-teman mencerna. Oh, Mr. Zini pada posisi apa? Tidak pernah satu kata pun yang membuat pernyataan saya itu keliru, nggak ada. Nggak ada. Karena apa hasil sidangnya hari ini begini. Kalau begini berarti ini. Kan begitu toh, ya nggak? Iya. Oke, mungkin Abah, closing statement Abah. Jangan Abah ngantuk nih. Ngantuk nggak Abah? Siap, siap. Oke, Kalau ini tanya host ya Bang Ji. ya. Kalau saksi ahli dihadirkannya itu sidang berikutnya ya. Kalau ya seharusnya itu sebelum keterangan terdakwa biasanya itu ahli. Ahli itu bisa dihadirkan oleh pihak kejaksaan atau pihak terdakwa, bisa saja. Oke. Kemarin katanya dari pihak terdakwa kan menghadirkan saksi ahli ya, tapi berhalangan untuk persidangan yang kemarin. Artinya next minggu berikutnya ya. Tiap hari apa sih sidangnya? Hari Kamis ya? Seharusnya hari Kamis, tapi kemarin hari Senin terus dilanjutkan lagi Kamis. Kalau sidang kemarin itu 2 kali sidang itu masih mendengarkan kesaksian Prio. Ya. Baru sampai di situ ya. Jadi Ya, saksinya Prio. Ya, ya. Ya betul, tadi saya kan nyimak ini sampai sudah sejauh mana. Tadi kan diprediksi 5-6 kali lagi putusan gitu kan. Nah ini kan babak semifinal nih. Nah tinggal adu kuat bukti aja, mungkin ditambahkan dengan keterangan saksi ahli ya maksudnya, untuk meyakinkan hakim bahwa ini bisa terbukti atau tidak gitu dalam dakwaan jaksa itu. Jadi saya nyimak dulu, nanti kalau saya udah bisa sedikit merangkumkan baru kita sampaikan di sini. Seperti itu Bang Ji, terima kasih. Keren, itulah makanya ada room ini. Room ini adalah untuk menghindari pikun. Dah, itu aja aman tuh. Makanya main-main terus di room ini. Entah berapa jam, 1 jam, 2 jam. Yang penting main di room ini. Pasti tidak pikun melihat flashback masa lalu, ya kan? Sekalian belajar hukum lah istilahnya. Iya. Oke, ini saya kasih tahu. Takut dicabut sama Bang Ji di kode etik nantinya. Hahaha. Ini saya kasih tahu kawan-kawan. Saya kasih tahu nih. Gongnya kasus ini bukan sekarang ini. Gongnya ya, bukan sekarang ini. Prio sama Ririn bukan. Prio begini, Ririn begini. Prio begini, Ririn begini. Bukan di sini. Nih gongnya ini nanti pada saat dibacakan
dibacakan tuntutan. Itu gong itu. Berapa kira-kira tuntutannya jaksa itu kepada keduanya ini? Nggak penting ini kan perang antara bahasanya ya, argumen antara Ririn dengan Priyo. Mau dia ngomong apa Ya, itu pasti kan bukan debat, kadang-kadang kan nggak langsung dicatat sama lagi hakim. ngadu alibi. Iya, ngadu alibi. Iya. Lah lucunya alibi itu bisa berbeda-beda. Nah, dengan berbeda-beda ini jaksa mau nuntut apa? Kalau dia bilang nuntut terhadap terdakwa, ya dituntut hukuman mati. Mohon kiranya hakim untuk bisa memberikan keputusan. Berarti hukuman mati kan? Artinya apa? Jaksa mampu membuktikan sehingga dia menuntut mati. Tapi repotnya kalau bilang karena kami tidak bisa membuktikan, contohnya, karena jaksa tidak bisa membuktikan, dia justru menuntut bebas. Kira-kira nuntut bebas. Sekarang biar aja Nah, Bang Ji hmm, menambahkan sedikit. ya, Biar aja mereka bersilat lidah dulu. Makanya tadi kan ini semifinal. Kita perhatikan tuntutan jaksanya seperti apa, baru kita berkomentar, ya kan? Kalau ya, sekarang kita menyimpulkan kan baru sampai ke 50-50 tadi, benar nggak? ya, betul. Nah, ketika kita mendengarkan semua bahwa tuntutannya bla 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 bla, baru gitu. Terima Iya, kasih Bang Ji. terima kasih ya, Bah. Justru gongnya itu di situ teman-teman. Kalau ini mas sekarang teman-teman ada itu yang tapi nyerang saya begini-begini. Janganlah, jangan. Oh kita ini bukan siapa-siapa. Nggak ada juga hubungannya dengan mereka-mereka, nggak ada. Ya toh, katanya bela ini bela itu, enggak. Gongnya itu loh nanti ada pada saat hakim membacakan apa tuntutannya. Wah keren itu. Kalau di situ ada terhadap terdakwa, deng 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 gitu, itu baru keren, ya kan? Dituntut hukuman mati. Ya kan hanya 3 tadi Abah, Pak Ya, Wongkok, hanya 3 kan? Hukuman mati, ya kalau kurang-kurang dikit ya seumur hidup, kalau agak hidup baik-baik sedikit ya 20 tahun 20 penjara, tahun. kan Ya, sudah selesai. Tahun, ya, ya. nggak ada lagi. Minimalnya 20 tahun Nggak penjara lagi, ya, minimal nggak ya. lagi. Itu untuk pembunuhan berencana. Kalau dilihat semua fakta-fakta ini, itu udah dimulai tanggal 24. Tanggal 24 ke tanggal 28 itu namanya waktu, kesempatan. Dengan adanya kesempatan itu perencanaan yang jalan. Deng Iya, deng deng. Ya kan? Jangankan kok ini 4 hari. Dalam 1 jam aja bisa direncanakan kok. Tunggu betul. dia kalau dia pulang lewat pintu gerbang. Begitu sudah jamnya saya ke pintu gerbang. Itu dalam tempo singkat itu namanya perencanaan. Iya. Oke. Oke ya, sudah clear. Terima kasih banyak ini Bang Dede. Terima Halo, kasih. Terima kasih. Dersi, selamat malam. malam. Bang Dede di sini terus sampai besok ya. Saya soalnya mau turun. Bang Ji, ilmunya terima kasih banyak semuanya. Ya Terima silakanlah kasih berasumsi banyak. semuanya. Baik, Tapi baik. tadi kan gongnya Bang Ji itu udah menjelaskan tunggu tuntutan. Ya, Sekarang kan masih pada bersilat lidah. Kalau ya. kita tidak kapasitas untuk membela siapapun, karena yang membela itu adalah para pihaknya. Betul, Kita bukan siapa-siapa, nggak punya nilai apa-apa gitu. betul. Cuma kita menggunakan logika untuk berbagi ilmu, barangkali itu Pak Bang Ji. Terima Betul. kasih. Dan yang terakhir adalah menghindari pikun. Terima kasih teman-teman, terima kasih Iya. Bang Dede. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kehormatan ini Terima bisa kasih dikomen Abah. Mr. G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman nih ya. Ya, semuanya. Yo, Selamat pagi Bang Ji. pagi semuanya.